Assalamualaikum, halo teman-teman berkebun. Selamat datang di channel Cerita Kebun Zian. Cerita dari kebun dan kebun punya cerita. Di video kali ini saya akan berbagi tips cara membuat rendaman kulit bawang yang bermanfaat sebagai pestisida alami. Nah, racikan ini tuh manjur dan anti gagal loh. Walaupun dari sampah, tapi khasiatnya bagus banget. Ternyata sampah kulit bawang ini bisa kita jadikan alternatif pestisida alami karena kulit bawang banyak mengandung senyawa yang bisa membantu merawat tanaman kalian. Supaya khasiatnya bisa bermanfaat, ada tips cara membuatnya. Yang pertama, kita siapkan dulu tempat yang akan kita gunakan untuk merendam kulit bawang. Dan pastinya siapkan dulu kulit bawangnya ya teman-teman. Nah, ini kulit bawangnya saya kumpulkan ketika sudah selesai memasak di dapur. Ternyata memilah sampah itu jadi banyak sekali manfaatnya loh. Kita bisa memilih sampah yang organik dan anorganik. Lanjut ke proses membuatnya ya. Setelah kita menyiapkan wadah tertutup yang akan dijadikan tempat rendaman kulit bawangnya, kebetulan saya menggunakan botol bekas yang ada tutupnya supaya gampang menyimpannya. Masukkan kulit bawang ke dalam botol plastik. Nah, kita masukkannya perlahan-lahan ya teman-teman supaya semua kulit bawangnya bisa masuk ke dalam botol. Karena lubangnya ini kecil, jadi kita masukkannya secara perlahan-lahan. Nah, setelah semua kulit bawangnya masuk, kemudian kita persiapkan dulu air rendamannya. Kurang lebih air yang kita gunakan itu yaitu 1 liter air. Nah, sedikit-sedikit kita masukkan air menggunakan gayung, masukkan sedikit. Kalau kalian mempunyai corong, bisa menggunakan corongnya supaya tidak tumpah. Nah, jika sudah semua kulit bawangnya masuk, masukkan sedikit demi sedikit air ke dalam botol plastik. Kurang lebih 1 gayung ini airnya yaitu 1 liter ya teman-teman. Nah, kita masukkan perlahan-lahannya. Kalau kalian mempunyai corong, bisa menggunakan corong supaya tidak tumpah. Nah, ini setelah kita masukkan airnya ke dalam botol, kemudian kita tutup botolnya dan sudah jadi rendaman kulit bawangnya. Tapi teman-teman jangan dulu diaplikasikan ya ke tanaman. Nah, rendaman kulit bawang ini jangan langsung diaplikasikan ya teman-teman. Ini kita fermentasikan dulu selama minimal 12 jam. Tapi teman-teman harus ingat ya, kalau cairan ini sifatnya organik, jadi nggak bisa langsung membunuh. Tapi efeknya kalau hama udah kena cairan ini, bakal nggak mau makan tanaman ini lagi. Nah, ini kemarin saya membuat air rendaman kulit bawang karena kesibukan, jadi belum saya gunakan. Kebetulan ini saya buatnya minggu lalu. Perbedaan rendaman kulit bawang yang difermentasi selama minimal 12 jam dan lebih adalah terlihat dari kulit bawangnya yang berada di posisi atas. Jika rendamannya sudah lama, maka kulit bawangnya akan turun ke bawah. Tapi teman-teman jangan membuangnya ya. Air rendaman ini bisa kita gunakan walaupun sudah 1 minggu. Kita campurkan saja air rendaman ini dengan air kurang lebih 10 liter. Kemudian kita siramkan saja. Ingat ya teman-teman, siramnya sebaiknya di bagian tanah mengelilingi bagian tanaman. Untuk waktu yang tepat untuk menyiram itu yaitu di pagi hari sebelum jam 8 dan di sore hari ya teman-teman. Penyiraman ini dilakukan untuk memperbaiki struktur tanah meskipun dia bukan pupuk organik utama. Penambahan rendaman kulit bawang secara berkala dapat berkontribusi pada peningkatan bahan organik mikro di dalam tanah untuk perkembangan sistem perakaran yang sehat. Jika teman-teman ingin menggunakan rendaman kulit bawang ini sebagai pestisida alami, maka waktu penyemprotannya itu jangan dilakukan di pagi atau siang hari ya, karena hama itu mempunyai waktu sendiri. Jadi disarankan penyemprotannya itu di sore hari, di bawah jam 4, karena kebanyakan hama aktif pada malam hari. Tapi teman-teman harus ingat juga ya, kalau cairan ini sifatnya organik, jadi nggak bisa langsung membunuh. Tapi efeknya kalau hama udah kena cairan ini, dia nggak akan mau makan tanaman ini lagi.
Sebagai bahan informasi, ekstrak yang dihasilkan dari perendaman bagian luar umbi bawang atau Allium cepa yang seringkali dianggap sebagai limbah rumah tangga ternyata memberikan potensi yang signifikan loh dalam bidang pertanian. Nah, cairan ini kaya akan berbagai senyawa bioaktif yang dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan, kesehatan, dan ketahanan tanaman terhadap berbagai stres lingkungan dan menjadikan alternatif alami yang menarik untuk pertanian. Nah, adapun manfaat rendaman kulit bawang ini untuk tanaman diantaranya yaitu peningkatan kandungan nutrisi tanah. Kulit bawang merah mengandung bagian makro dan mikro elemen esensial seperti kalium, fosfor, kalsium, magnesium, dan besi. Ketika direndam, nutrisi ini larut ke dalam air yang dapat memperkaya kesuburan tanah dan menyediakan unsur hara yang siap diserap oleh akar tanaman. Selain itu, mendukung pertumbuhan vegetatif dan generatif secara keseluruhan. Selanjutnya, manfaat rendaman kulit bawang adalah stimulan pertumbuhan alami di mana senyawa bioaktifnya seperti flavonoid dan fenol yang terkandung dalam rendaman kulit bawang dapat bertindak sebagai biostimulan atau senyawa yang mampu merangsang aktivitas tanaman. Nah, manfaat yang lainnya juga, rendaman kulit bawang ini bisa dijadikan sebagai antifungal dan antibakteri. Aplikasi rendaman ini dapat membantu menekan pertumbuhan patogen jamur dan bakteri yang berbahaya. Air rendaman juga bisa memperbaiki struktur tanah, meskipun dia bukan pupuk organik. Nah, penambahan rendaman kulit bawang ini secara berkala dapat meningkatkan perkembangan sistem perakaran yang sehat. Kalium yang cukup tinggi pada rendaman kulit bawang bisa menjaga ketersediaan nutrisi yang seimbang, terutama untuk fase reproduktif tanaman. Aplikasi rendaman ini dapat mendorong pembentukan kuncup bunga yang lebih banyak. Selain itu, rendaman kulit bawang bisa menjadi pengendali hama alami. Senyawa sulfur volatil dalam kulit bawang menghasilkan aroma khas yang tidak disukai oleh beberapa jenis hama serangga seperti kutu daun, tungau, semut. Nah, penggunaan rendaman sebagai semprotan dapat bertindak sebagai penolak hama alami sehingga dapat mendukung praktik pertanian organik yang lebih aman. Nah, ini saya coba aplikasikan rendaman kulit bawangnya pada tanaman cabai saya. Saya coba semprot-semprotkan ke bagian tanaman cabainya. Nah, ini tanaman cabainya kurang lebih usianya sudah 3 minggu. Dan ini memang terlihat banyak semut-semut yang merayap di bagian batang-batang cabainya. Kemudian ini saya juga mempunyai sawi hijau yang kurang lebih berusia 2 minggu, tetapi ini terlihat daun-daunnya itu sedang dimakan oleh serangga-serangga dan akhirnya kurang berkembang ya. Ini terlihat daun-daunnya itu robek-robek, entah itu mungkin belalang atau ulat yang memakannya. Nah, ini saya coba semprotkan, aplikasikan rendaman kulit bawang pada tanaman-tanaman saya. Mudah-mudahan nanti setelah diberikan pestisida alami ini, serangga-serangga atau hama-hama yang menempel yang memakan bagian-bagian daun-daunnya ini tidak akan datang kembali. Kemudian saya coba aplikasikan ke tanaman selada saya yang baru berumur 1 minggu. Nah, ini karena tanaman seladanya baru berumur kurang lebih 1-2 minggu. Nah, saya coba disiramkan ya di bagian sekitar tanamannya. Mudah-mudahan nanti setelah dilakukan penyiraman dengan menggunakan air bawang, tanamannya subur. Nah, ini kemudian saya aplikasikan juga pada tanaman jeruk saya. Mudah-mudahan semua tanaman-tanamannya subur. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Sampai jumpa di tips berkebun selanjutnya. Jangan lupa bersyukur.